Halo, selamat pagi anak kelas 6 yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Elin berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini, masih dari tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Jangan lupa untuk anak-anak sarapan pagi sebelum menonton video pembelajaran atau melakukan aktivitas di hari ini. Kalau hujan rumah pun basah, awan mendung langit gemuruh. Tak ada pelajaran yang susah jika belajar sungguh-sungguh. Nah anak-anak ibu, mari sebelum memulai pembelajaran hari ini atau anak-anak menonton video, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan anak-anak masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo kita saksikan video pembelajaran hari ini. Tahukah kamu bahwa para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia? Nah, muatan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. 4. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Peta pikiran juga dapat kamu gunakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah. Berdasarkan peta pikiran yang berisi informasi dari teks tersebut, kamu akan lebih mudah membandingkan isi dan juga informasi dari teks. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konferensi meja bundar atau KMB. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati, yaitu pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Hasil perundingan itu antara lain, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Sumber Perundingan Linggarjati. Nah, berikut adalah peta pikiran dari perjanjian Linggarjati. Nah, anak-anak akan mengisi peta pikiran itu sebagai tugas bahasa Indonesia ya. Diisi dengan baik dan benar, sesuai dengan kata tanyanya. Jadi, jika menggunakan kata tanya apa, anak-anak menggunakan kalimat tanyanya lalu dengan jawabannya pada peta pikiran tersebut. Perjanjian kedua adalah perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948.
Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingannya antara lain, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sumber Wikipedia. Perundingan Renville. Berikut adalah peta pikiran tentang perjanjian Renville. Kata tanya pertama adalah apa? Nah, untuk perjanjian Renville juga anak-anak melakukan hal yang sama dengan mengisi peta pikiran seperti pada tugas yang tadi ya. Jadi tugasnya ada 2 untuk anak-anak. Kemudian perjanjian ketiga adalah perjanjian Rumloyen tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei tahun 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April tahun 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan tersebut adalah, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Berikut adalah peta pikiran perjanjian Rumloyen. Kata tanya pertama adalah apa? Pertanyaannya, apa tujuan perjanjian Rumloyen? Jawabannya adalah, tujuan perjanjian Rumloyen adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Kemudian yang kedua, kata tanya mengapa? Pertanyaannya adalah, mengapa dinamakan perjanjian Rumloyen? Jawabannya, nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Royen. Yang ketiga, kata tanya siapa? Siapa yang menandatangani perjanjian tersebut? Jawabannya, Muhammad Rom dan Herman van Royen. Kemudian, yang keempat, kata tanya bagaimana? Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil pertemuan tersebut? Nah, hasil pertemuan tersebut antara lain, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kata tanya berikutnya adalah kapan? Kapan berlangsung perundingan tersebut? Nah, jawabannya pada tanggal 14 April tahun 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949. Yang terakhir adalah kata tanya di mana. Pertanyaannya adalah, di mana dilaksanakan perundingan tersebut? Jawabannya adalah, perundingan tersebut diadakan di Hotel Des Indes, tepatnya di kota Jakarta. Nah, itulah peta pikiran tentang perjanjian Rumloyen. Yang keempat adalah konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November tahun 1949. Hasil dari konferensi meja bundar atau KMB adalah, yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua,
Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itulah Konferensi Meja Bundar, sumber Wikipedia KMB. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Nah, anak-anak Ibu Elin, demikian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan setiap tugas yang Ibu Elin berikan kepada anak-anak dan tidak menunda-nundanya. Tetap jaga kesehatan dan juga selalu belajar di rumah. Dan kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bersekolah tatap muka lagi. Sampai jumpa.